Pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu buat kita semua. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita pada hari ini beribadah dari rumah ya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kakak punya pantun. Buah tomat, buah delima. Salam sehat bagi kita semua. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti lagu kita tadi, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sekarang kita akan mulai membacakan firman Tuhan. Kita akan mulai firman kita pada pagi hari ini. Mari ayo siapkan Alkitabnya, siapkan hati kita, supaya firman Tuhan boleh kita laksanakan untuk kehidupan kita. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup mata. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karena pada hari ini Bapa, kami masih boleh beribadah Bapa. Meskipun pada saat ini Bapa, kami belum bertatap muka Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, suatu saat nanti kami bisa bertemu kembali Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Baik, sudah disiapkan Alkitabnya? Nats kita pada pagi hari ini itu dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ayo adik-adik, kakak ulangi lagi. Markus 1 ayat 1 sampai 8.
Baik, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa, dan padaku bungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, sampai di situ tes kita pada pagi hari ini. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana tema kita pada pagi hari ini yaitu Yohanes Pembaptis. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada nggak yang sudah pernah dengar Yohanes Pembaptis? Siapa itu Yohanes Pembaptis? Kenapa ada Yohanes Pembaptis? Pembaptis itu dia terlahir dari keluarga yang sederhana dan dia berbeda dengan kita. Dia berbajukan dari kulit unta dan berikat pinggang kulit. Dan dia itu makanannya nggak seperti kita, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis itu makanannya belalang dan madu yang ada di hutan. Jadi Yohanes Pembaptis itu lahir di keluarga yang sederhana, di mana nama orang tua Yohanes Pembaptis itu adalah Zakaria dan Elisabet. Di mana Zakaria dan Elisabet juga sudah menunggu lamanya kelahiran Yohanes Pembaptis, karena mereka sudah lama menikah tapi tidak memiliki anak, sehingga di mana ketika suara malaikat berkata bahwa Elisabet akan hamil dan melahirkan seorang yang akan diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan Elisabet pun melahirkan anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah keluarga yang sederhana. Tapi kenapa dia muncul? Kenapa dia muncul menjadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus? Karena itu adalah janji dari Allah bahwa akan ada seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk masuk di dalam kehidupan kita. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan cara apa? Itu dengan cara bertobat. Yohanes Pembaptis menyerukan kepada orang-orang dimanapun berada, dia menyerukan, bertobatlah dan carilah pengampunan. Di mana pertobatan itu akan membuat hati kita bersih, membuat hati kita murni, agar Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita bisa diselamatkan. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin selama ini kita sering berbuat salah kepada teman-teman kita. Tapi kita gengsi, kita gak mau minta maaf. Tapi pada firman kita pada pagi hari ini, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita diminta untuk saling memaafkan,
saling mengampuni ketika kita melakukan salah kepada teman, kepada ayah, kepada ibu, kepada orang-orang lain, siapapun itu. Mari kita saling meminta maaf, mari kita saling memaafkan dan mengampuni, agar ketika Tuhan Yesus datang kita sudah siap. Kita sudah menerima Tuhan Yesus ketika hati kita sudah bersih, sudah murni, dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Yohanes Pembaptis itu kalau di dalam manusiawi, di dalam secara duniawi, Yohanes itu lebih tua loh dari Tuhan Yesus. Tapi kenapa harus dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus? Karena itu adalah tugas dia. Di mana Yohanes Pembaptis itu ketika dia sudah melakukan tugasnya, dia tidak melihat kehidupan yang lain, seperti dia tidak sombong, dia tidak meminta imbalan apapun ketika melakukan tugas itu. Ayo adik-adikku sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapa di sini ketika disuruh ada tugas, ketika seperti misalnya orang tua menyuruh kita menyapu rumah, membersihkan rumah, kita minta upah, kita minta imbalan. Jadi di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita seperti Yohanes Pembaptis, di mana ketika dia tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, dia melakukan tugasnya dengan baik tanpa harus meminta imbalan, menginginkan imbalan yang lebih dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang udah mau dekat nih hari Natal. Aduh, hari Natal itu pasti semua senang karena pasti pakai baju baru, pakai sepatu baru. Tapi di dalam firman kita pada pagi hari ini, adik-adikku sekolah minggu, apakah Natal itu hanya dengan sepatu baru, hanya dengan baju baru? Tidak. Hari Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus, di mana kita diminta, di mana kita dipersiapkan untuk menerima, untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika di hari Natal kita jangan hanya bahagia karena baju baru, karena sepatu baru, tapi bahagialah dan persiapkanlah diri kita untuk menerima Tuhan Yesus, untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Artinya adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan sudah datang, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi murni, menjadi bersih, dan saling mengampuni, agar kita juga diampuni oleh Tuhan Yesus. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kakak ucapkan, sekali lagi kakak sebutkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita bertobat, mencari pengampunan. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bertobat, mari kita bersama-sama mencari pengampunan dari Tuhan Yesus dengan cara mengasihi, dengan cara mengampuni teman kita, mengampuni orang-orang, mengampuni sesama kita. Amin. Amin. Baik. Menutup firman Tuhan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini Bapa, kami telah selesaikan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa membawakan ke dalam pertobatan,
Menyucikan hati kami Bapa, supaya kami bisa memiliki hati yang baru. Kami bisa saling mengasihi, saling mengampuni Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, jika Engkau bersama dengan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik Bapa. Bapa, begitu juga pada saat ini Bapa, kami tetap meminta dan memohon kepadamu Bapa. Negara kami yang masih dalam keadaan COVID-19 Bapa, kiranya Engkau bantu Bapa. Kami yakin Bapa, bahwa semua permasalahan ini akan hilang jika Engkau bersama dengan kami Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus, tetaplah bersama dengan kami Bapa, tinggal di dalam diri kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekarang kita saatnya mengumpulkan persembahan. Persembahan kita bisa dikasih ke orang tua ya, sesi 1 dan sesi 2. Kalau minggu ini 5 Desember sepertinya satu sesi aja, jadi bisa dikirim ke orang tua, bisa dikasih ke guru-guru sekolah minggu ya. Jadi mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi Yesus itu manis. Kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget, benar kan Kak Karen dan Kak Nixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat hafalan kita minggu ini itu dari Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi kakak bacakan, Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Baik adik-adik sekolah minggu, ayat hafalannya bisa dikirim di grup GKPS, bisa dikirim ke kakak. Jadi itu ayat hafalan kita pada minggu ini. Baik adik-adikku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sampai jumpa di minggu berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Shalom.